Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Para jamaah alhamdulillahirabbil alamin. Kita beri sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan sholat pada hari ini. Seperti biasa ada beberapa informasi dari 3M. Yang pertama, lapor keuangan Masjid Taqwa Kota Cirebon. Lapor keuangan Masjid Taqwa Cirebon per Maret 2022. Saldo sampai dengan 28 Februari 2022 sebesar Rp226.612.000. Penerimaan bulan Maret 2022 sebesar Rp153.566.000. Pengeluaran bulan Maret 2022 Rp288.303.000. Saldo sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp91.815.000. Kami ucapkan terima kasih pada jamaah yang telah berinfak di masjid waktu ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam umur, keberkahan dalam rezeki, dan keberkahan dalam keluarga. Selanjutnya, informasi para jamaah dipersilakan barangkali ada yang mau donor darah bertempat di gedung Islamic Center setelah sholat Jumat. Berikutnya informasi tentang tarhib Ramadan. Insyaallah dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan 1442 Hijriah akan dilaksanakan tarhib Ramadan yang akan dilaksanakan setelah asar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, dengan bentuk acara pembacaan maulid, tausiah, dan doa bersama. Pembacaan maupun ceramah akan dibawa oleh Habib Zaki Assegaf Al-Kaf, kemudian meriahkan dengan grup Hadroh Ahbabut Taqwa. Informasi selanjutnya, para jamaah insyaallah di Masjid Taqwa ini akan diselenggarakan tarawih satu malam satu juz yang akan diimami oleh 6 orang imam hafidh, yaitu yang pertama Al-Ustaz Muslih Marzuki LC Al-Hafidh dari Pondok Pesantren Al-Hikmah Bobos. Yang kedua Al-Ustaz Mu'tamad LC Al-Hafidh dari Pondok Pesantren Husnul Khotimah Kuningan. Kemudian Al-Ustaz Mustahdi dari Pleret. Yang keempat Ustaz Muhammad Alimuddin dari Pondok Pesantren Abu Mansur Pleret. Yang kelima Ustadz Khotibul Umam dari Palimanan. Dan yang keenam Al-Ustadz Fathur Rahman Al-Hafidh Imam Masjid At-Taqwa Cirebon. Selanjutnya pada hari ini Jumat 1 April 2022, waktu jatuh pada pukul 11.52 waktu Indonesia Barat. Adapun yang berjumpa pada hari ini selalu khotib Kiai Haji Dede Muharram LC dari perguruan Madani Cirebon. Sebagai imam Al-Ustaz Haji Fathur Rahman Al-Hafidh dan muadzin Al-Ustaz Surahman SHI. Pada para jamaah yang masih berada di luar dipersilakan untuk mengambil air wudu dan mengisi shaf-shaf yang kosong, terutama di sayap sebelah selatan. Demikian informasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. رواه البخاري ومسلم. أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم قو الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. رب اختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah marrat. Kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Khatib terkhusus dan kita semua dengan melaksanakan apapun yang diperintah oleh Allah dan dilarang oleh Rasulnya kita tinggalkan. Dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulnya kita tinggalkan apapun, baik yang haram maupun yang dimakruhkannya sekalipun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Fakir akan menyampaikan dengan judul Sekularisme dalam Timbangan. Islam adalah agama yang sempurna, kafah, mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai dari yang dipandang kecil seperti memakai sandal, mulai dari kaki kanan disunahkan terlebih dahulu, hingga mengatur urusan politik dan pemerintahan, ekonomi dan lain-lainnya. Maka Islam adalah berbeda dengan agama atau ajaran-ajaran yang lain. Sebab Islam tidak sebatas ibadah ritual dan spiritual saja, namun juga memasuki ranah publik. Maka kaum muslimin yang memisahkan agama Islam dengan kehidupan publik, atau dalam istilah Arabnya fasluddin anil hayah, berarti ia telah terkena virus sekularisme. Sekularisme merupakan faham atau ideologi yang memisahkan agama dengan kehidupan masyarakat dan negara. Pluralisme dan liberalisme lahir dari faham sekularisme ini. Secara imani, sekularisme berbahaya dan bertentangan dengan Islam. Bahkan sekularisme dapat menggiring penganutnya pada kekufuran. Pemikiran sekular atau sekuler awalnya muncul dari Barat. Ketika terjadi apa yang disebut dengan The Dark Age pada abad pertengahan di Barat atau di Eropa umumnya, abad ini dianggap sebagai abad kegelapan bagi dunia Barat karena kehadiran dan paksaan doktrin gereja yang bertentangan dengan rasio dan pengetahuan pada para ilmuwan dan ahli pikir pada masa itu. Gereja menganggap salah atau dosa dan menganiayanya orang yang menyampaikan teori ilmu yang bertentangan dengan ajarannya. Hal ini terjadi berawal dari ide dan pemikiran para aktivis gereja yang memutuskan bahwa hanya merekalah yang berhak memahami dan menafsirkan kitab suci. Mereka menolak setiap pemikiran yang datang dari luar yang berusaha memahami atau menafsirkannya. Kondisi ini mengakibatkan interpretasi yang subjektif tergantung pada kepentingan-kepentingan para aktivis gereja dahulu. Meskipun hasilnya akan merugikan orang lain, karena doktrin ini menjadi kebenaran yang mutlak di mata mereka.
Dan sebagai akibat dari ini semua, muncullah pemahaman-pemahaman yang salah terhadap kitab suci atau Injil, dan cenderung menyeleweng dari dasar ajaran Injil itu sendiri. Dalam pandangan sekuler, negara merupakan bagian dari tatanan sosial kemasyarakatan. Agama dipandang sebagai bagian dari kebudayaan. Konsekuensinya, tidak semua hal boleh diatur oleh negara. Negara pun tidak boleh menjadikan hukum agama untuk mengatur masyarakat. Padahal realitasnya menunjukkan bahwa masyarakat merupakan kumpulan individu yang memiliki pemikiran, perasaan, dan diatur oleh satu hukum yang sama. Negara merupakan penerap aturan hukum tersebut di tengah masyarakat. Jadi para pilarnya yang utama dari suatu negara adalah adanya agama dalam masyarakat sebagai tempat berpijaknya negara. Agama itulah yang melahirkan pemikiran, perasaan, dan aturan hukum dalam bahasa kita syariah. Berdasarkan hal ini, negara mesti menyatu dengan agama tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa hal terkait sekularisme. Yang pertama, sekularisme memisahkan agama dari kehidupan, sedangkan Islam mewajibkan setiap kehidupan diatur oleh ajaran Islam. Boleh jadi seorang sekular secara ritual masih menjalankan ibadah, namun ia menolak hukum Islam dalam persoalan sosial, persoalan politik, persoalan ekonomi. Yang kedua, hukum dalam sekularisme dibuat oleh manusia, sedangkan hukum dalam Islam digali dari Al-Quran, As-Sunnah, ijma' sahabat, dan qiyas syar'i. Hukum di sekular tidak digali dari Islam. Allah zat yang maha tinggi melarang umatnya menerapkan hanya hukum manusia dan mengancam mereka dengan siksanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, poin yang ketiga, hukum dalam sekularisme dibuat oleh segelintir orang, itu pun tidak dapat lepas dari kepentingan para pembuatnya. Hukum merupakan kompromi antar kepentingan. Muaranya, siapa kuat, dialah yang menang. Jadilah manusia sebagai serigala terhadap manusia lainnya. Homo homini lupus. Islam merupakan agama sempurna dan paripurna. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan Islam, mencukupkan nikmatnya, dan meridhai Islam sebagai agama bagi kita sesuai yang terkandung dalam Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan berbagai hukumnya mulai dari salat, zakat, haji hingga kenegaraan. Lahirlah kaidah al-Islamu din minhu ad-daulah. Al-Islam adalah agama, termasuk di dalamnya negara. Banyak ayat dan hadis yang menjelaskan hal ini. Semuanya bertebaran dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama saleh. Nyatalah bahwa Islam menyatu dengan negara. Itulah yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau hijrah ke Madinah dan kemudian diterapkan dalam pelaksanaannya di Madinah. Negara dalam pandangan syariah Islam haruslah menerapkan Islam, termasuk dalam menjamin keberadaan agama-agama lain, walaupun di antara penduduknya berbeda agama, dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sampai akhir kekhilafahan Islam. Agama-agama lain diberikan kebebasan hidup. Hal ini sebagai wujud pelaksanaan ayat, tidak ada paksaan dalam agama, la ikraha fid din. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pada saat yang sama, negara pun menjaga kesucian agama dari penoda-penoda dan penista agama. Karenanya harus negara bersikap tegas terhadap para penoda dan perusak agama. Hal ini tergambar jelas ketika para sahabat memerangi Musailamah al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi saat itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan dijajahnya dunia timur oleh barat atau Eropa saat lalu, akhirnya ideologi sekuler ini, termasuk anaknya sekuler seperti demokrasi, HAM, liberalisme, nasionalisme, kapitalisme, komunisme, sosialisme, dan lain-lainnya, disebarkan dan dipaksakan diterapkan di negeri timur alias negeri-negeri Islam sampai hari ini. Ada beberapa bahaya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditimbulkan dari ideologi sekulerisme terhadap dunia Islam. Di antaranya bahaya itu adalah pertama, memutarbalikannya hakikat ajaran Islam, Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahaya yang kedua, ajaran Islam hanyalah untuk ibadah dan upacara ritual saja, seperti upacara kelahiran, perkawinan, kematian dan sejenisnya. Yang ketiga bahayanya adalah ajaran Islam tidak sesuai lagi dalam perkembangan zaman dan peradaban. Ajaran Islam hanya membawa kemunduran bersosial dan bernegara atau ekonomi dan lain-lainnya. Bahaya yang keempat dalam pandangan akibat ini adalah melarang campur tangan Allah atau syariat Islam dalam persoalan dunia. Tapi cukup persoalan ibadah pribadi saja yang dibolehkan seperti sholat, puasa, zakat, haji dan sejenisnya. Bahaya yang kelima, adapun politik, ekonomi, budaya dan sebagainya tidak perlu berdasarkan pada agama, sehingga ekonomi Islam, pendidikan Islam, politik Islam, budaya Islam, jihad dalam Islam, termasuk negara berdasarkan Islam yang kafah harus dilarang. Yang keenam, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahaya sekularisme itu adalah ormas dan partai Islam, partai politik tidak perlu berbasis agama. Yang berikutnya, negara tidak usah mengurusi agama, dan agama jangan mengurusi negara, karena agama hanya urusan pribadi. Yang terakhir, walaupun masih banyak tentunya, jika ada gerakan yang ingin mengajak mendirikan negara agama, gerakan yang ingin lepas dari penjajahan, maka harus dicap sebagai teroris, radikal, anarkis, fundamentalis, berbahaya dan lain-lainnya. Inilah cap-cap ini yang terjadi khususnya di negeri-negeri mayoritas Islam di belahan dunia manapun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan pengalaman barat di masa lalu, akhirnya barat terutama dengan negara berdasarkan agama, trauma barat itu dengan negara berdasarkan agama, sehingga negara-negara barat sampai saat ini sangat menentang adanya negara agama atau berdasarkan Islam misalnya, sehingga negara-negara barat sampai saat ini terus memusuhi. Kalau perlu terus dicegah, diperangi habis-habisan, karena dapat menghalangi kepentingan, kebebasan mereka menjajah dan menguasai negeri-negeri Islam. Ini yang mereka kampanyekan di berbagai negara. Hadirin, sekularisme memisahkan agama dari kehidupan, sedangkan Islam mewajibkan setiap kehidupan diatur oleh ajaran Islam. Boleh jadi seorang sekular atau sekuler secara ritual masih menjalankan ibadah
namun ia menolak hukum Islam dalam persoalan sosial, dalam persoalan politik, dalam persoalan ekonomi, dalam persoalan pendidikan dan lain-lainnya. Sekularisme memang bisa jadi sangat cocok dengan pandangan Yahudi Kristen yang tabrakan. Hadirin, kalau saja dianggap cocok oleh pandangan Yahudi dan Kristen yang terbaratkan maksudnya, namun sekularisme sangat tidak cocok dengan agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan. Allah Subhanahu wa taala telah mengkomplitkan berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah kami bacakan tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa membimbing kita, terus memberikan kita kekuatan akidah, menguatkan kita terhadap iman Islam kita, menguatkan kita cinta terhadap Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terus melanjutkan perjuangan Nabi, para ulama dan para kiai ajengan habaib kita sampai kita estafetkan kepada generasi dan anak cucu kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah fattaquh wa'lamu anna Allah amarukum bi amrin 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saudara-saudaraku seiman, seaqidah, alhamdulillah, tinggal hitungan jam atau 1 hari kita akan masuki bulan suci Ramadan. Salah satu bahaya sekuler itu pada kesempatan yang dahulu diantaranya adalah pemahaman orang yang berpuasa agar bisa mentoleransi dan menghargai orang yang makan di jalan, makan di warung karena dia tidak berpuasa. Inilah salah satu bahaya sekuler. Dan begitu banyak yang telah disebutkan tadi. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh rahmat, yang penuh maghfirah, yang Allah akan idqum minan nar ini, semakin semangat walaupun begitu banyak virus-virus yang datang. Baik virus yang disebut dengan pandemi, atau virus yang disebut dengan plandemi, atau virus yang hanya jahat terhadap umat Islam. Sebab kita semakin cerdas dalam hari-hari ini, semakin faham, semakin mengerti. Ketika Natalan datang, virusnya pergi. Ketika menyepi, virusnya tidak ada. Ketika Isra wal Mi'raj, ketika Maulid Nabi, ketika 1 Muharram, dan pun demikian ketika kita ingin masuk di bulan Ramadan, kita ingin silaturahim ke kampung halaman kita, sepertinya virus ini jahat betul kepada umat Islam. Alhamdulillah, mudah-mudahan menempa
memberikan pecut kepada kita agar kita semakin cerdas, tidak mau terus kita dibohongi oleh virus-virus ini. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun dengan kekhilafan kita selama ini memasuki bulan yang penuh barakah yang suci ini. Allah ampuni semua kita dan ayah ibu kita. Sebagaimana juga pun tadi Muroki menyebutkan dan berdoa dan kita aminkan semuanya, memohon agar Allah maqawwil Islam wal muslimin. Setiap Jumat pun demikian para khutbah, para khatib meminta ya Allah dan diaminkan oleh kita agar Islam dikuatkan, agar umat ini dikuatkan. Tetapi nampaknya kita semakin dilemahkan dalam realita oleh kondisi, oleh virus dan lain-lainnya. Mari kekhusyuan, kekhuduan, tadarruan kita kepada Allah, tahkir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah ijabah permohonan ampun kita kepada Allah. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' bala, Allahumma adfa' 'anna al bala, Allahumma adfa' 'anna al bala wal waba wal fahsya wal munkar ya Rabbana. Ya Rabb, ampuni berbagai salah dan dosa kami ya Rabb. Bisa jadi begitu banyak yang bermunajat kepadamu, namun doa-doa kami belum Kau kabulkan ya Allah. Karena bisa jadi banyak salah dan dosa ya Rabb. Bisa jadi karena meremehkan syariah-Mu, membanggakan hukum yang lain, membanggakan sekuler dan lain-lainnya ya Rabbana. Ya Rabb, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin fi kulli makan wa fi Indonesia khasah. Ya Rabb, Allahumma syaddid syamlal yahud wan nasara wa buza wa hunud wa syuyu'i min a'daika a'da'ad-din. Ya Rabb, ya Rabb, muliakan Islam dan umat Islam di seluruh dunia ya Rabb. Ya Rabb, khususnya umat Islam di Indonesia ya Rabb. Ya Allah, pelihara para ulama kami, pelihara para kiai habaib kami, para ajengan kami, para ustadz kami, duat kami. Kuatkan ukhuwah di antara beliau-beliau. Ya Rabb, jangan sampai berselisih, berkepanjangan ya Allah. Kuatkan ukhuwah di antara ormas kami, perguruan-perguruan kami. Ya Rabbana, jadikanlah ya Allah Ramadan ini ya Rabb menjadi syahrul ukhuwah. Ya Rabb, menjadi bulan menyatunya umat Islam. Allahumma Rabbana, sungguh banyak permohonan kepada Engkau, tetapi Engkau Maha tahu ya Arhamar Rahimin ya Sami'ud Du'a. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar. Allah